dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita membuka firman Tuhan, kita menggali firman Tuhan, membaca dan merenungkannya, agar kita beroleh kekuatan di dalamnya. Mari saya ajak saudara-saudara sekalian membuka Kitab Mazmur pasal 84 ayat 11. Mazmur 84 ayat 11. Ya, ini berbicara tentang satu hari di pelataranmu. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara yang terkasih, betapa kita bersuka cita ada di tempat yang tepat dalam momen yang tepat. Apalagi kalau itu akan memberi kita keuntungan dan memberi nilai yang tertinggi dalam hidup ini. Ini adalah kondisi ideal yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Melalui Mazmur Daud ini, di sini kita akan menggalinya satu persatu untuk mendapatkan maksud dan kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Kita lihat satu persatu. Lebih baik, tadi disebutkan di depan, lebih baik. Maksudnya menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia, menjadi lebih menguntungkan. Inilah yang ingin atau dirindukan atau dirasakan oleh banyak orang. Kalau di dalam suatu perusahaan ada ISO atau International Standard Organization, ada ISO 9002 di bidang mutu atau kualitas, 14001 di bidang lingkungan, maka perusahaan ingin mencapai standar itu dan mempertahankannya, yaitu standar yang diakui dunia. Nah, dalam hal menjalani hidup juga demikian. Orang menginginkan kualitas hidup yang dapat terus meningkat. Tidak terus begitu saja ya, monoton, flat gitu. Umumnya manusia berharap agar hidup mereka diperpanjang. Meski banyak yang tidak tahu apa alasannya, tanpa tahu alasannya. Di sini Daud bersaksi bahwa tujuan hidupnya adalah untuk melayani Tuhan. Dikatakan di situ satu hari. Saudara-saudara yang terkasih, satu hari yang sudah Tuhan beri itu sungguh berharga. Mari kita belajar untuk selalu mensyukuri setiap hari yang Tuhan izinkan untuk kita lalui, untuk kita lewati, untuk kita jalani. Satu hari itu sungguh berharga. Mengapa? Sebab kita tidak tahu, bahkan tidak tahu satu detik ke depan apa yang terjadi di dalam hidup ini terhadap diri kita. Apakah masih diberi kesempatan untuk hidup atau tidak? Maka dari itu, gunakan baik-baik, manfaatkan baik-baik, supaya setiap hari kita dapat makin dekat Tuhan, makin memuliakan Tuhan. Kita lihat satu persatu ya. Menetapkan nilai yang lebih tinggi. Ya, kalau kita menggunakan hari-hari kita itu untuk menetapkan nilai yang lebih tinggi. Daud menetapkan nilai yang lebih tinggi pada satu hari yang dapat dihabiskan di dalam kebaktian daripada waktu yang lama berlalu di antara manusia di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, menemukan lebih banyak kebahagiaan. Jadi di sini lebih banyak sukacita yang sejati dalam satu hari yang dihabiskan di dalam rumah Tuhan, di dalam ibadahnya, di dalam menjalankan agama yang benar. Lebih banyak yang akan memuaskan jiwa, yang akan didiami bersama.
Kita lihat di pelataranmu. Wah, sungguh menarik ya ini. Di pelataranmu, di pelataran Tuhan, rumah Tuhan. Bukan di kapal pesiar, bukan di diskotik ataupun tempat pesta misalnya. Tetapi bersama Tuhan. Mendengar firman untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak-Nya. Penting untuk melatih sejak dini agar sejak anak-anak disiplin bersama Allah. Nah, kalau kita lihat contohnya adalah masa kecil Yesus, anak-anak Yesus. Dalam mengatur keilahannya, dia memberikan contoh berdiam di dalam rumah Allah. Di sini dengan tegas Daud menyatakan, asalkan dia diizinkan memiliki tempat di beranda, dia puas dengan tempat yang sederhana ini. Jadi tempat itu bukan segalanya dalam menentukan suatu kebahagiaan. Bahkan di gubuk reot pun orang bisa menemukan kebahagiaan kalau dia ada damai sejahtera yang sejati dalam Kristus, di dalam Tuhan. Jadi bersama Allah dengan firman-Nya, itulah sumber damai dan kebahagiaan. Kemudian firman Tuhan katakan, 1000 hari di tempat lain. Beberapa orang mungkin mempunyai prinsip, aku bekerja keras selama ini. Apa salahnya kalau sesekali aku memanjakan diri? Shopping, traveling, menghabiskan apa yang selama ini aku kumpulkan dengan bekerja keras. Saudara yang terkasih, jangan lewatkan waktu yang begitu lama untuk hal yang sia-sia. Pakailah untuk yang paling bermanfaat, untuk yang paling penting. Karena waktu tak akan pernah kembali. Pakailah untuk yang bernilai kekekalan. Yang bernilai, yang paling bernilai di dalam hidup ini. Saudara bisa merenungkannya sendiri, apa itu. Yang membawa pada keselamatan di dalam Kristus. Itulah yang paling berharga. Jadi dikatakan di situ, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Ya, kata yang dipakai di sana adalah safaf, ambang pintu, safaf. Dekat Allah ada perlindungan, ada damai, ada berkat, ada pertolongan, ada pengharapan sejati, ada sukacita, ada pengharapan yang bukan sia-sia. Dikatakan dia lebih suka di pintu-pintu bait suci. Jadi ia lebih suka memiliki tempat di pintu-pintu bait suci daripada memiliki segalanya. Memiliki sepenuhnya di tenda-tenda tempat merancang kejahatan. Artinya adalah berdiri di depan pintu masuk. Berdiri di ambang artinya berada di depan pintu atau pintu masuk. Bahkan sekalipun tanpa hak istimewa untuk memasuki rumah. Aku lebih suka tempat yang sederhana itu daripada tempat tinggal di dalam kediaman orang-orang jahat. Nah, apa yang dilakukan di sana? Mencurahkan isi hati kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kepada Allah, mencurahkan hati kita kepadanya. Artinya merendahkan diri. Ketika kita membungkuk di hadapan Dia di altar, ketika kita mendekatinya di tempat yang kudus, menjadi penjaga pintu rumah Allah. Jadi lebih suka duduk di ambang pintu, menjadi penjaga pintu di rumah Allah, menandakan untuk menjaga pintu, atau sebagai pelayan yang menempati ambang pintu. Di sini hak istimewa untuk berdiri di sana, bahkan jika sekalipun sekali lagi tidak diizinkan masuk. Sungguh ini adalah merendahkan diri di hadapan Allah.
daripada diam di kemah-kemah atau tenda orang fasik. Resyah ya di sana. Tenda orang fasik. Tenda-tenda atau kemah-kemah. Betapapun itu mewah, betapapun mesonanya, betapapun menggoda, betapapun memberikan kenyamanan, renungkan semuanya itu fana. Kaya, terhormat, paling dihargai sekalipun, mereka yang tidak mengenal juru selamat pasti tidak selamat. Tapi sebaliknya, mempunyai juru selamat pasti selamat. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti. Apakah saudara mempunyai kepastian keselamatan saat ini? Apakah mungkin saat ini saudara iri dengan orang kaya, namun tidak mempunyai juru selamat, tidak mengenal juru selamat? Saudara-saudara yang terkasih, mereka yang tidak mempunyai juru selamat, yang tidak mengenal juru selamat itu, mengarah pada binasa kalau tidak segera bertobat. Untuk apa kita iri dengan keadaan yang sekarang yang sudah Tuhan beri? Karena itu kita patut bersyukur apapun yang Tuhan beri pada saat ini. Kita melihat ya, tenda-tenda adalah waktu itu adalah tempat yang sangat-sangat indah. Namun untuk merancang berbagai jenis kejahatan. Ya, ilustrasinya mungkin zaman sekarang bisa saja merancang strategi korupsi, berbuat jahat terhadap lawan, merancangkan berbagai macam kekacauan, menciptakan hoak dan menyebarkan kebencian dan sebagainya. Yang penting ada di antara umat. Ia lebih suka dibuang ke tempat umum dan tidak terhormat asalkan ia termasuk di antara umat Allah, daripada ditinggikan ke peringkat kehormatan yang tertinggi di antara orang-orang yang tidak percaya. Banyak yang ingin menempati tempat yang terhormat, bahkan di dalam gereja sekalipun. Saudara-saudara, begitulah ambisi dalam pikiran manusia. Sangat sedikit yang puas di antara tempat yang tidak istimewa. Bahkan mungkin akan bersungut-sungut, mengeluh, dan sebagainya. Di situ kita lihat suatu kehormatan dan hak istimewa berada di sekitar tempat ibadah. Jadi kalau kita lihat tenda, kemah-kemah, ataupun ruang perjamuan, ruang yang penuh keriangan, kehormatan, pujian, dan penuh sanjungan orang, atau bahkan penuh dengan kesenangan di dalam lingkungan sosial, tetapi merupakan suatu kehormatan dan hak istimewa berada di mana saja di sekitar tempat ibadah umum, daripada menjadi penghuni tempat kediaman dosa atau suatu kejahatan. Di situ dikatakan daripada berdiam di tenda-tenda kejahatan. Kata tenda di situ atau kemah, ohel ya. Ohel, tenda atau kemah. Di sini setara dengan tempat tinggal yang biasa saja penuh dengan kenyamanan, kemewahan, dan penghormatan. Jadi saudara-saudara, ini adalah benar-benar contoh kesalehan yang langka. Hampir semua kita terbawa oleh keinginan besar untuk naik ke tingkat ataupun derajat yang terhormat. Tidak pernah merasa nyaman sampai mencapai suatu tingkat keunggulan dibandingkan orang lain. Keinginan ini bisa dalam hal apa saja. Dalam pencapaian akademis, dalam hal materi, posisi, jabatan, pangkat, dan sebagainya. Mari kita menemukan kebahagiaan yang paling sejati, yang paling memuaskan jiwa, yang kelak dapat dikenang dan diingat,
yang bebas dari ingatan akan kekecewaan ataupun kepedihan. Kenangan hidup yang paling manis adalah hari Sabat dan latihan disiplin religius. Dia lebih suka berdiri di pintu rumah ibadah daripada tinggal di dalam tempat tinggal orang jahat. Diizinkan masuk ke dalam keintiman dengan mereka yang menempati tempat tinggal yang seperti itu. Betapapun indah, kaya, tempat itu tetap adalah tempat untuk merancangkan kejahatan. Dan untuk apa kalau kita berada di tempat yang seperti itu? Itu akan menjadi saat-saat yang bahagia yang akan kita habiskan saat kita berada di rumah Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bersama Allah kita ada damai, ada sukacita, dan ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terlebih lagi kalau kita mempunyai Juru Selamat, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Mari kita diam dalam Juru Selamat kita yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati.